Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erice Rio Idris Channel. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber dan juga penonton secara alami. Sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan setelah menonton video ini teman-teman kasih like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Langsung aja kita bahas. Untuk mendapatkan subscriber dan juga penonton secara alami, pertama-tama dulu nih teman-teman harus membuat konten yang menarik dan juga bisa memberikan manfaat buat mereka. Selain itu juga teman-teman harus memasang thumbnail yang bagus dan usahakan bisa meyakinkan penonton untuk mau mengklik video kita. Kemudian setelah itu teman-teman harus mengunjungi atau menonton channel-channel tertentu. Dan channel-channel tertentu ini harus menjadi prioritas buat teman-teman semua untuk dikunjungi. Dan ketiga channel ini adalah: pertama, channel sesama pemula; kedua, channel besar yang temanya sama dengan channel teman-teman; dan yang ketiga adalah channel besar yang membahas tentang tutorial YouTube. Di sini akan kita bahas satu persatu. Untuk itu teman-teman jangan di skip dulu video ini agar kalian tidak gagal paham dan bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di sini ya. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat dulu nih konten yang bagus, konten yang menarik, dan sebisa mungkin harus memberikan manfaat buat penonton kita. Dan kalau kontennya sudah menarik, kemudian bisa memberi manfaat kepada mereka, lama-lama mereka akan mencari video kita yang lain. Dan semakin sering mereka menonton video kita, kemungkinan besar mereka juga akan mensubscribe channel kita. Selain itu juga teman-teman harus bisa membuat thumbnail atau memasang thumbnail yang bagus. Dan diusahakan thumbnail tersebut bisa meyakinkan orang untuk mengklik video kita. Kalau perlu kita buat thumbnail yang bisa membuat penasaran mereka. Sehingga dengan mereka penasaran dan mereka yakin bahwa ini sepertinya konten bagus nih, maka kemungkinan besar mereka akan mengklik video kita. Dan kalau mereka sudah mengklik video kita dan ternyata konten kita juga menarik, dan disitu akan menambah peluang buat kita untuk mendapatkan subscriber secara alami. Sebagai contoh gini guys, kemarin kan kita sudah lebaran ya. Pada saat kita lebaran kemarin kan kita berkunjung ke rumah-rumah tetangga atau ke rumah saudara kita ya. Dan pada saat kita bersilaturahim ke rumah saudara kita, pasti di situ akan disediakan jajanan-jajanan. Dan di antara jajanan-jajanan yang ada di meja ternyata ada kue buatan tuan rumah. Di situ kita perhatikan kue tersebut, kita lihat penampilannya atau penampakannya. Kalau misalkan penampakannya ternyata menarik, kita berpikir wah sepertinya enak nih kue. Nah dari situ artinya kue tersebut sudah meyakinkan ke kita. Kue tersebut sudah membuat kita itu tertarik. Dan kalau kita sudah tertarik, sudah yakin kelihatannya enak, maka kita akan nyicipin tuh. Setelah kita nyicipin ternyata rasanya enak. Nah kalau kita sudah nyicipin satu kue rasanya enak, kemungkinan besar kita akan mengambil kue tersebut. Kita akan makan lagi dan bisa nyampe 4 atau 5 kue. Sama halnya dengan YouTube. Jadi kalau kita sudah memasang thumbnail yang bagus nih, yang membuat orang tuh tertarik dan mereka mengklik videonya, ternyata videonya itu menarik, ternyata videonya itu bermanfaat buat mereka. Nah kalau satu video sudah membuat mereka terkesan, sudah memuaskan mereka, kemungkinan besar mereka akan menonton video-video kita yang lain. Dan kalau keseringan nonton video kita yang lain, kemungkinan besar akan mensubscribe channel kita tanpa kita minta, tanpa kita ajak untuk mensubscribe channel kita. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus memprioritaskan untuk mengunjungi 3 channel yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah channel pemula. Kenapa kita harus berkunjung ke sesama pemula? Karena dengan kita mengunjungi channel mereka, nantinya mereka juga akan berkunjung balik ke channel kita. Jadi kalau misalkan kita berkunjung ke 10 channel, paling tidak ada 5 atau 6 channel yang mau berbalik kunjung ya. Artinya mereka akan mengunjung balik ke channel kita. Dari situ otomatis kita akan mendapatkan penonton secara alami. Dan kalau dari salah satu atau beberapa orang yang suka dengan video-video kita, kemungkinan besar mereka akan mensubscribe channel kita. Disitulah pentingnya kita saling berkunjung ke sesama pemula. Yang namanya sesama pemula artinya kita merasa senasib, sepenanggungan, dan punya tujuan yang sama.
Selain itu teman-teman juga harus mengunjungi channel besar yang temanya sama dengan punya kita. Kenapa? Karena dengan kita melihat channel yang sesuai dengan channel kita ya, misalkan kita punya channel mancing, kita tonton video-video tentang memancing, kita tonton channel-channel besar. Dari situ kita bisa belajar, kita bisa mengamati, kemudian kita bisa menirunya, dan kita bisa memodifikasi sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan ciri khas kita guys. Dan bisa jadi dengan kita sering menonton video channel besar tadi, kita akan mendapatkan inspirasi di situ. Itulah pentingnya kita menonton channel besar yang sesuai dengan channel kita. Kemudian channel yang ketiga adalah kita harus sering-sering nonton channel yang membahas tentang tutorial YouTube. Kita di sini kan masih pemula ya, masih awam, sama seperti saya juga masih belajar. Kita harus rajin-rajin belajar tentang YouTube itu bagaimana sih, ilmunya tuh bagaimana. Jadi ibarat kata kita mau memasak, kita harus tahu dulu nih caranya bagaimana, kita harus tahu ilmunya. Sama halnya dengan YouTube ya, kita harus banyak-banyak belajar dari dunia YouTube ini. Kita harus sering-sering cari tahu, kita harus sering-sering nonton video-video dari channel besar yang membahas tentang tutorial YouTube. Sehingga akan menambah pengetahuan kita, akan menambah ilmu kita yang bisa kita aplikasikan pada saat kita mengembangkan channel kita. Dan ini sangat bermanfaat buat kita semua sesama pemula ya. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan, pada saat kita menonton ketiga channel tersebut, ketiga macam channel tersebut, kita jangan lupa memberikan jejak. Dalam artian kita harus memberikan komentar ke channel-channel tersebut. Dan komentarnya pun harus sesuai dengan isi videonya, jangan asal-asalan. Dengan kita sering-sering berkomentar di channel-channel tersebut, nantinya ada aja orang yang melihat channel kita, ada aja orang yang mengintip channel kita, dan kemudian bisa jadi dia akan menonton video kita. Saat kita nonton channel pemula pun jangan lupa kita harus memberikan komentar, karena dengan komentar artinya kita memberikan jejak, sehingga yang punya channel pun tahu bahwasanya kita telah berkunjung ke dia, dan otomatis kita punya harapan agar dia pun akan berkunjung balik ke channel kita, akan nonton juga ke video kita. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.